Shalom jemaat Gereja Injili Firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah melalui live streaming. Tetap semangat, kuat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Gereja Injili Firman Tuhan, dan dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan acara ibadah online dari Gereja Injili Firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk sama-sama beribadah di tempat kita berada masing-masing. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus satukan hati kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi setiap kami, Bapa yang menjaga dan memelihara kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena kasih setia dan penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kami percaya bahwa pada saat ini kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, di situ Tuhan hadir, bahkan Tuhan akan mengurapi setiap kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cara berpikir kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang sudah di tengah-tengah kami, Bapak Ricky Semen, biarlah Tuhan urapi mulut, lidah, dan pikirannya, supaya apa yang disampaikan adalah pikiran dan isi hati Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami siap untuk beribadah. Adapun pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua Masiah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, dan yang mendirikan gerejanya di dunia ini, akan menyertai ibadah kita dengan kuasa dan roh-Nya, Ruach Kodes yang ada di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Yesus kita terlalu ajaib, Yesus kita terlalu luar biasa. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama, sebuah lagu lama. Yesus ajaib, Engkau Tuhanku yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal
selaraku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Semuanya nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib lagi. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, haleluya. Tuhan kita ajaib dan luar biasa, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Mari sama-sama katakan, Engkau berkuasa di bumi dan di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan dimanapun kita berada. Kita proklamirkan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Nyanyikan sama-sama semuanya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Raja kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Raja kita. Amin, haleluya. Engkau hebat dan dahsyat Tuhan Yesus, mengatasi segala-galanya. Nyanyikan sama-sama semuanya. Berkuasa di bumi di surga, Kau bertata dalam kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Raja kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Yang di rumah katakan
dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat Yesus Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat Tuhan, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Kau bernama Yesus, Yesus Raja segala raja, Tuhan Raja kita. Yesus Raja kita, Yesus Raja kita. Oh Tuhan, Tuhan Raja kita. Kalau saudara percaya dimanapun berada, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang maha kudus, Engkau Tuhan yang menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu di tempat ini. Bahkan dimanapun kami berada, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak disembah. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Tuhan Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari bangkit berdiri. You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy are you, Lord. You are worthy to be praised, Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Engkau Bapa yang Maha Kudus. Kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Bapa Yahweh yang kudus, Bapa yang mulia, ajaib perbuatanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Holy, holy. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Sing holy. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Yeah. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Saya undang namanya. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali bahwa hal yang luar biasa, hal yang baik selalu Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kiranya dalam ibadah ini Tuhan memberkati kami. Kami yakin dan percaya bahwa
Tuhan tetap adalah Tuhan yang menolong kami, Tuhan. Terima kasih untuk harapan-harapan yang selalu ada buat kami. Kami tidak pernah putus harapan karena kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu sangat penuh dengan kelemahan dan terbatas. Tapi kami tahu bahwa yang tidak terbatas itu akan datang buat kami. Yang sempurna itu akan datang buat kami. Yang kekal dan abadi akan datang buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita berkhotbah tentang bereaksi benar dalam tekanan. Hidup kita tidak terlepas dari tekanan dan proses kehidupan. Mungkin saja kita akan mengalami banyak ketidakwajaran, saudara, ketidakwajaran dalam hidup kita. Masalah dan tantangan itu, ketidakwajaran yang kita hadapi. Tapi yang seharusnya menjadi fokus kita bukanlah tekanan hidup, itu dia Bapak Ibu. Saya ulang kembali, yang seharusnya menjadi fokus kita bukanlah tekanan hidup kita, tapi bagaimana kita bisa bereaksi dengan benar dalam menghadapi tekanan dan proses itu. Saya ajak saudara pelan-pelan, yang seharusnya menjadi fokus kita bukanlah tekanan hidup kita, tetapi saya beritahu kepada saudara bagaimana kita bisa bereaksi dengan benar dalam menghadapi tekanan dan proses. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah untuk membaca Alkitab sama-sama dengan saya. Habakuk 3 ayat 2, itu dia. Habakuk, itu dia, Habakuk 3 ayat 2. Habakuk 3 ayat 2, firman Tuhan berkata, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan, saya akan membacakan dengan bahasa sehari-hari, itu dia saudara. Habakuk 3 ayat 2. Ya Tuhan, sekarang hamba telah mendengar tentang perbuatanmu serta penjelasanmu, dan hamba menyembah Engkau dengan takut dan hormat. Ya Tuhan, tolonglah kami lagi seperti yang dulu Kau lakukan dalam bertahun-tahun yang telah silam, dengan menyatakan kepada kami kuasa-Mu untuk menyelamatkan. Dalam murka-Mu ingatlah untuk berbelas kasihan. Saudara tahu bahwa di Habakuk ini, Habakuk sedang mengalami ketidakwajaran. Saya beritahu saudara, seperti tadi saya katakan bahwa tema khotbah saya adalah bereaksi benar dalam tekanan. Nah, saya ajak saudara, saya beritahu saudara sekali lagi, kita pindah ke Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 2 yang tadi kita baca, sekarang kita membaca Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 Bapak Ibu. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing dan domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan, sekali lagi saya mengajak pelan-pelan dengan bahasa sehari-hari lebih bagus saudara. Sekalipun pohon ara sudah dihancurkan semua dan tidak ada bunga atau buahnya yang tertinggal, sekalipun panen zaitun mengalami kegagalan dan ladang-ladang tidak subur lagi, sekalipun kambing domba mati di padang rumput dan kandang sapi kosong, aku akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Aku akan merasa bahagia di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan adalah kekuatanku. Ia akan memberi aku kecepatan seekor rusa dan membawa aku. Nah, ini saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi ada catatan, sekali lagi catatan untuk pemimpin paduan suara. Ketika syair ini dinyanyikan, hendaknya paduan suara diiringi alat musik berdawai semacam gitar atau kecapi. Saudara lihat di sini dari 3 ayat ini jelas bahwa Habakuk sedang mengalami ketidakwajaran Bapak Ibu. Habakuk tidak mengalami ketidakwajaran, kondisi-kondisi di atas tidaklah wajar terjadi buat Habakuk. Nah, itu terjadi juga di dalam masa kini kita. Nah, artinya saya beritahu saudara dan saya sedang mengalami tekanan dan proses. Nah, saudara dan saya seperti Habakuk dulu, saudara dan saya harus mengalami bereaksilah dengan benar. Karena di sini saudara lihat, tapi kita lihat reaksi dari 2-3 ayat ini tadi yang kita baca,
bahwa Habakuk, saya beritahu saudara, reaksi Habakuk berkata, ia tetap bersorak-sorai dan beria-ria dalam Tuhan dengan ketidakwajarannya. Nah, kakinya seperti rusa yang berjejak di bukit. Kalau sampai kalian tahu, hanya rusa yang unggul yang bisa naik sampai ke atas bukit. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan taruh untuk mengalami tekanan. Karena kenapa? Supaya kita bisa bereaksi benar di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa prinsip yang saudara perlu belajar pada pagi hari ini untuk kita, supaya kita bisa bereaksi benar dalam tekanan dan proses. Yang pertama, saya beritahu saudara, prinsip yang pertama, tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan. Saya beritahu saudara, di tengah beratnya tekanan ini yang kita hadapi, kita harusnya tetap meyakini bahwa Tuhan tetap Tuhan. Makanya saya beritahu saudara, jangan menyerah dan meragukan Tuhan meskipun kondisi tidak wajar seperti Habakuk. Saya beritahu saudara, tapi kita harus tetap, saya beritahu, kata ada Alkitab di sini, dia bilang begini, beria-beria dalam Tuhan, karena melalui proses kita hadapi, Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Saudara dan saya dalam tekanan-tekanan ini, saudara, seperti ketidakwajaran seperti Habakuk mengalami, saya percaya bahwa kita harus tetap percaya di tengah ketidakwajaran. Saya ulang sekali lagi, kita harus percaya bahwa di tengah ketidakwajaran Tuhan menyelamatkan. Itu dia, saya beritahu. Sama dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu, sedang mengalami ketidakwajaran. Mungkin di dalam ketidakwajaran kita menghadapi tekanan yang kita susun, itu dia. Semua bisnis kita, pekerjaan kita, pelayan kita, semua Tuhan hancurkan supaya sesuatu yang baru muncul dalam saudara dan saya. Justru itu saya beritahu saudara, ketidakwajaran Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Di tengah ketidakwajaran Tuhan memberi kekuatan, dan di tengah ketidakwajaran Tuhan buat kita menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul adalah, ini dia saya beritahu saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saya beritahu saudara, yang pertama, prinsip-prinsip supaya kita bisa bereaksi benar dalam tekanan proses. Yang pertama, tetap meyakini bahwa Tuhan tetap Tuhan. Nah, saya beritahu saudara, mari kita buka Alkitab 2 Samuel 22 ayat 34 sampai 37. 2 Samuel 22 ayat 34 sampai 37. Firman Tuhan berkata, Lembaga Alkitab Indonesia berkata, itu dia, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Nah, saya membaca dengan terjemahan lebih bagus, Bapak Ibu. Ia membuat kakiku berjalan dengan mantap, seperti rusa berdiri di atas gunung batu. Ia membuat aku mahir dalam berperang, sehingga aku dapat melengkungkan busur tembaga. Engkau memberikan kepadaku perisai keselamatanmu. Kasih karuniamu telah menjadikan aku besar. Engkau menjadikan aku mampu mengambil langkah-langkah yang besar. Kakiku tidak sampai tergelincir. Luar biasa, Bapak Ibu. Ada kata di sini yang luar biasa yang dibaca di terjemahan yang luar biasa. Kasih karuniamu telah menjadikan aku besar. Saudara dan saya, kalau bukan karena kasih karunia sampai hari ini, saudara dan saya tidak akan bisa menghadapi tekanan. Makanya saya beritahu bahwa saudara, dalam tekanan kita bereaksi dengan benar dalam Tuhan. Karena bukan apa-apa, Habakuk mengalami ketidakwajaran, tapi dia katakan bahwa aku yang menyelamatkan engkau, aku yang menolong engkau. Justru itu dia, firman Tuhan katakan begini, kasih karuniamu telah menjadikan aku besar. Luar biasa. Kalau bukan anugerah Tuhan sampai hari ini, saya dan saudara, mungkin saudara gampang menyerah. Prinsip yang kedua, luar biasa. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu, adalah ini dia, berani hadapi tantangan. Itu dia, berani hadap tantangan. Itu dia, saya beritahu bahwa saudara, mari kita baca dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Saudara lihat di sini, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang berani, bukan penakut, saudara. Coba Bapak Ibu saudara yang di rumah boleh buka Alkitab saudara. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan muridnya.
Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Luar biasa. Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, menentangkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara lihat di sini ada 3 statement, saudara. Ada 3 statement dari ayat ini. Yang Tuhan katakan ada 3 statement adalah begini. Aku harus minum cawan dari Bapa. Siapa yang main pedang akan dibalas dengan pedang. Tidak tahukah kamu bahwa aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat? Coba bayangkan saudara. Nah, poin yang kedua ini saya beritahu saudara, berani hadapi tantangan. Dari ayat yang kita baca di Yohanes ini, Yesus sedang ditangkap saudara. Saudara lihat dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang berani. Ia tidak pengecut. Saya beritahu kepada saudara, waktu pasukan datang dan bertanya siapa Yesus, Tuhan Yesus lantang menjawab. Dia katakan begini, "Akulah dia." Dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berani. Bapak Ibu saudara, sekali lagi, hadapi tantangan. Seringkali kita tidak berani hadapi tantangan. Seringkali kita lari dari Tuhan. Seringkali kita lari dari sebuah panggilan. Kadang-kadang pengecutnya kita tukang pindah-pindah gereja. Haleluya. 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 3 statement ini yang membuat kita harusnya berpikir kembali. Yesus bukan pribadi yang pengecut. Kita menyembah Tuhan yang bukan pengecut. Saya beritahu saudara, 3 statement yang pertama yang Tuhan katakan, aku harus minum cawan dari Bapa. Siapa yang main pedang akan dibalas dengan pedang. Makanya Alkitab tidak pernah salah. Saya tidak katakan jangan sesat bahwa aku bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur kau tuai. Saudara akan saudara tabur. Saya beritahu saudara, saudara tabur yang tidak baik, saudara tuai yang tidak baik. Justru itu saya beritahu saudara firman Tuhan, bereaksilah benar menghadapi tantangan dan proses. Karena saya beritahu saudara, orang yang bereaksi benar dalam Tuhan pasti tidak mudah reaktif. Makanya saya beritahu saudara, Tuhan Yesus mempunyai fasilitas untuk menyelamatkan pada saat itu. Kalau saudara baca Alkitab tadi, Tuhan Yesus mempunyai fasilitas untuk menyelamatkannya saat itu. Tapi Tuhan Yesus tidak menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Dan saya beritahu, dia tahu bahwa akan sebuah proses sulit yang harus hadapi. Tapi saudara lihat, dia tetap berani menghadapi proses yang ada. Kita kadang-kadang pengecut, kita lari dari Tuhan. Kadang-kadang pindah gereja, itu dia. Haleluya. Saudara mau temukan gembala yang sempurna kan gak mungkin, itu aja. Saudara catat baik-baik pembicaranya adalah pendeta Ricky Semen, itu dia. Saya beritahu saudara, jangan pernah takut, itu dia. Hadapi saja, saya beritahu. Saudara mau pindah-pindah gereja yang disembah sama, nyanyinya juga sama lagunya. Iya, kadang-kadang saya khotbah di satu gereja, gerejanya di depan lagunya sama, di sebelah sama, itu aja, semuanya sama. Karena Tuhan yang kita sembah dari dulu sama, nggak beda. Yang beda kita aja, itu dia. Makanya kita yang dengar khotbah saya, mari bertobat, itu dia. Orang yang berani menghadapi tantangan pasti menerima kekuatan baru untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Wow, luar biasa. Pagi hari ini berkhotbah mencari pewahyuan yang luar biasa, saudara. Orang yang berani menghadapi tantangan pasti menerima kekuatan baru untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Jadi saya beritahu bahwa saudara, tantangan hari ini biasa. Hari-hari ini aja ada virus kembali lagi, flu babi. Saya beritahu bahwa saudara,
Saya beritahu saudara, itu babi bahaya, itu makanan raja-raja. Saya rasa tidak mungkin itu flu akan masuk di babi. Dalam nama Yesus babi terlepas semuanya. Saya beritahu saudara, karena babi rica luar biasa, itu dia babi panggang luar biasa, babi tore luar biasa. Sedang promosi gitu ya. Saya beritahu saudara. Nah, saya beritahu saudara, di COVID-19 pengkhotbah harus benar-benar menyegarkan khotbahnya. Harus fresh, saya beritahu saudara. Orang yang berani menghadapi tantangan pasti menerima kekuatan baru. Amin. Nah, saudara lihat, saya beritahu contohnya selanjutnya, kisah Daniel. Kita udah semua tahu saudara, karena Daniel tetap berdoa kepada Tuhan dan tidak menyembah raja. Saudara lihat di situ, Daniel mendapat hukuman yang yaitu masuk dalam gua singa. Tapi saya lihat di sini, Daniel tidak takut. Ia tetap menghadapi proses. Saya beritahu saudara, dan kita lihat hasilnya. Tuhan menyelamatkan Daniel dari terkaman-terkaman singa. Luar biasa. Justru itu saya beritahu saudara, poin yang kedua adalah ini dia. Berani hadapi tantangan. Poin yang ketiga, saya beritahu saudara, sekali lagi. Nah, ini dia. Kita membaca, Bapak Ibu, bukalah ayat Alkitab saudara, firman Tuhan dan Bible saudara. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan luar biasa. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Luar biasa saudara. Luar biasa. Saya beritahu, Ayub mendapatkan proses yang tidak mudah, saudara. Saudara tahu, Bapak Ibu yang di rumah pasti tahu. Dalam satu hari, anak-anaknya meninggal, hartanya, bendanya habis, sahabatnya meninggali dia, istrinya saudara lihat di sini. Saya beritahu saudara sekali lagi, istrinya luar biasa tidak mendukung, penyakit kulit datang. Makanya saya beritahu saudara, Ayub 42 itu luar biasa. Saya beritahu saudara. Mari kita lihat Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Itulah sebab tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Ayat 4. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu lihat saudara, lihat di sini bahwa ayat 42 ayat 1 sampai 6 di Ayub 42 luar biasa. Tantangan besar Ayub ialah ketika sahabatnya Ayub datang dan mengolok-olok situasinya Ayub. Saya beritahu untuk mengatakan bahwa Ayub tidak benar. Saya beritahu saudara, seringkali orang juga datang kepada orang lain berkata orang ini tidak benar, sama seperti Ayub. Tantangan terbesar Ayub ialah ketika sahabat datang dan mengolok situasinya untuk mengatakan Ayub tidak benar. Tapi saya beritahu saudara, saudara catat baik-baik di rumah. Ayub memang orang benar, tapi ia bersalah karena ia membenarkan diri. Membenarkan diri adalah hal yang salah. Saya beritahu saudara, tangkaplah baik-baik. Ayub memang orang benar, tetapi ia bersalah karena ia membenarkan diri. Membenarkan diri adalah hal yang salah. Saudara catat di rumah, tantangan orang benar dan orang sukses adalah membenarkan diri. Seringkali kita suka membenarkan diri. Saya beritahu saudara seperti Ayub. Ayub orang benar, tapi suka membenarkan diri. Makanya kalau udah salah ngaku, Bapak Ibu, itu dia. Kalau udah salah mengaku, kalau udah nggak beres mengaku pada Tuhan, kalau memang nggak kuat mengaku saja sama Tuhan, itu aja. Saya beritahu saudara, hidup benar bagus, so benar itu bahaya. Nah, itu dia. Dan lebih parah lagi, merasa benar juga lebih bahaya. Makanya saya beritahu saudara, nggak ada dari COVID-19 ini sekali lagi yang bisa menolong saudara. Uang saudara tidak bisa menolong saudara, hanya Tuhan yang bisa menolong.
Makanya saya beritahu ke saudara, tantangan orang benar dan orang sukses adalah membenarkan diri. Makanya saya beritahu ke saudara, dari saudara baca ayat ini, jika seseorang salah meresponi dalam ujian yang diberikan Tuhan untuk suatu maksud yang baik, maka orang tersebut jatuh ke dalam pencobaan oleh karena respon yang salah. Orang itu kan jatuh dalam lubang yang sama karena dia merespon dengan salah. Makanya khotbah saya pagi hari ini adalah bereaksi benar dalam Tuhan. Saya beritahu saudara sekali lagi, kalau saudara baca Ayub 42 ayat 2 di situ, Ayub memiliki definisi yang salah tentang kehidupannya, Bapak Ibu. Tujuan proses Ayub ialah mengubah definisi Ayub. Nah, saya beritahu agar Ayub memiliki definisi yang berbeda. Saudara dan saya jangan salah definisi. Makanya saya beritahu saudara, ada kalanya kita dapat hidup dengan definisi orang lain, tapi kita harus datang dengan definisi yang tepat mengenai apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam saudara. Amin, amin. Nah, kalau saudara baca Ayub pasal 1 dan 2, Tuhan sedang menguji Ayub di situ. Saudara baca aja tuh. Ayub pasal 3 sampai 8, Ayub dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu Ayub pasal 3 sampai 8, Ayub dicobai oleh keinginannya sendiri, pembenaran diri sendiri, dan teologianya sendiri, sampai ia menemukan paradigma yang benar tentang Tuhan. Saya beritahu saudara, paradigma yang benar di dalam Tuhan itu akan menjadi respon dalam buat hidup saudara, supaya saudara nggak salah mendefinisikan. Saya beritahu saudara, makanya Ayub bilang ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Makanya saya beritahu saudara, kalau saudara dengar masalah, jangan dengar dari orang, dengar dari orangnya, jangan kata dari orang. Amin. Kalau saudara mau dengar bilang begini, Tuhan bicara, dengar dari Tuhannya. Itu dia. Kita seringkali dengar masalah sampai kita nggak berespon baik, salah mendefinisikan karena kita dengar dari orang. Nah, ini kata Ayub, lu coba, hanya dari kata orang, coba dari kata orang. Tetapi Ayub bilang, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Itu dia memandang sendiri. Justru itu saya beritahu saudara sekali lagi, saat kita mendapat proses, kita harus bertanya, Bapak Ibu, Tuhan, apa yang kau mau dari proses ini? Tuhan, apa saya harus tambah sabar? Itu dia. Saya beritahu saudara sekali lagi, poin yang ketiga ini luar biasa. Poin yang ketiga, saudara tulis baik-baik. Temukan inti pembelajaran. Ayub banyak belajar. Temukan inti pembelajaran. Saudara dan saya sedang belajar. Hari-hari ini Bapak Ibu maafkan saya, hari ini, saudara dengan saya sedang belajar bagaimana gereja kembali lagi harus berkumpul, 2-3 orang berkumpul. Coba bayangkan gereja ini suka kalau KKR 1000 orang, sampai 2-3 orang berkumpul aja nggak KKR. Saya beritahu saudara, kita di gereja maunya rame, pada Tuhan maunya sedikit. Itu dia. Justru itu saya beritahu saudara, tenang saja. Kalau gereja-gereja kita semua lagi pada tutup, mari datang di rumah-rumah, bicara 2-3 orang berkumpul. Yang penting ada makanannya. Di situ langit terbuka, itu dia. Di mana ada babi rica, itu dia. Ada ikan bakar, itu dia. Terbuka langit. Itu pembelajaran. Makanya saya sering mengajar Bapak Ibu. Dulu saya mengajar saudara 2001 sampai 2010 di bangsa-bangsa. Saya bilang begini, kalau kau mau jadi berkat, buka pintu hatimu. Yang kedua, buka dompetmu. Yang ketiga, buka pintu rumahmu. Yang keempat, buka kulkasmu. Itu dia. Biasanya kalau orang pelit, kulkasnya dikunci, Bapak Ibu. Maka saya beritahu saudara sekali lagi, temukan inti pembelajaran. Hari-hari ini waktunya kita menginjil. Ini waktunya kita melayani pekerjaan Tuhan. Lihat, kasih tahu orang bahwa Yesus hidup. Dia menyelamatkan kita, dia juru selamat buat kita. Makanya Habakuk mengalami ketidakwajaran, tapi lihat, dia berespon dengan baik, Bapak Ibu. Saya melihat ayat ini luar biasa. Saya beritahu saudara, lebih murah hatikah kita, lebih ini dia. Saya beritahu saudara, Tuhan, apa yang kau mau proses dari saya dan saudara. Dan kita harus menemukan inti pembelajaran dari setiap proses, Bapak Ibu. Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita karena ada inti pembelajaran. Manusia mesti punya pengalaman pembelajaran. Seperti Habakuk, yang ketidaknormalan. Saya beritahu bahwa saudara, pemerintah bilang bahwa new normal. Saya beritahu bahwa saudara, senormal-normalnya belum normal betul. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, pasti normal.
Makanya Bapak Ibu pagi hari ini dengar khotbah ini, mungkin saudara nggak enak di telinga saudara, tapi biarkan. Karena kenapa Bapak Ibu? 3 hal, kalau kita bereaksi benar dalam Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Nah kalau kita salah definisi, itu bahaya Bapak Ibu. Makanya saya beritahu buat saudara, ayo kita semua belajar untuk punya reaksi yang benar Bapak Ibu. Setiap tekanan proses hidup kita, percaya setiap tekanan dan proses diizinkan Tuhan Bapak Ibu di sini terjadi membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul itu luar biasa, supaya saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Justru itu saya beritahu buat saudara sekali lagi, penderitaan yang kita cobai hari ini dicobai oleh Tuhan ini dia. Penderitaan bertujuan untuk mengubah cara pandang dan cara pikir kita tentang diri kita. Itu dia, saya beritahu saudara. Penderitaan bertujuan untuk mengubah cara pandang dan cara berpikir kita tentang diri kita. Cara pandang kita harus berubah saudara. Saudara harus lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kuat, yang juru selamat itu nggak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Justru itu saya beritahu buat saudara. Hari-hari ini, saudara dan saya harus cari kehendak Tuhan. Temukan kehendak Tuhan di mana saudara. Temukan kehendak Tuhan dinyatakan di roh kita Bapak Ibu. Nah kemarin Bapak Ibu sekali lagi ada orang datang ke rumah saya, hamba Tuhan, jemaatnya 1.500. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak Riki, kira-kira gereja kapan dibuka? Lalu saya jawab, saya bukan pemerintah Pak, itu dia. Kalau saya pemerintah, saya buka semuanya, itu dia. Lalu dia bilang begini, ini repot nih gereja belum dibuka-buka. Lalu saya bilang, kalau kau yang mau buka, kau aja sendiri, itu aja. Lalu apakah pembukaan pertama minggu depan Pak Riki yang khotbah? Saya bilang cari orang lain, jangan bawa corona ke saya, gitu aja. Makanya saya beritahu buat saudara, makanya saya beritahu buat dia, sekali lagi, tenang saja, Tuhan kita di ketidakwajaran dia tetap selamatkan kita kok. Yang luar biasanya dia tanya kepada saya, Pak Riki bagaimana nih gak pernah khotbah-khotbah? Saya tahu Pak Riki sehari bisa 7 kali 5 kali khotbah. Kalau Pak Riki gak khotbah bagaimana? Saya bilang Bapak lihat saja sampai hari ini saya tetap hidup, itu aja. Iya, Bapak datang ke rumah saya, masih saya yang meladeni Bapak. Kecuali saya udah mati, saya gak ladeni Bapak, itu aja. Dia bilang Pak Riki gak merasa khawatir gitu. Saya tidak khawatir, karena bukan apa-apa, saya masih hidup, gitu aja. Lalu dia tanya begini, Pak ini gak ada pemasukan. Saya bilang begini, kau lagi bikin bisnis atau bikin pelayanan, itu aja. Kalau kau bikin bisnis, ada pemasukan, bikin pelayanan, kau buka sendiri aja. Kalau orang datang semua mati di gerejamu, selesailah kau, gitu aja. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Riki berdoa ya, supaya gereja saya dibuka. Saya nggak berdoa buat kamu saja, karena memang di dunia ini gereja cuma kau punya, itu aja. Semua juga orang mau dibuka. Makanya saya baru tahu, Bapak ini biar gembala sidang jemaat 1.500, tapi bereaksinya kurang benar. Saya cuma punya 12 ekor Bapak Ibu. Jadi saya beritahu buat saudara, kalau cuma punya jemaat 12 ekor, itu lebih sedap. Karena kenapa? Reaksinya nggak pusing. Orang kalau udah ribuan, pusing reaksinya. Itu dia. Makanya saya beritahu sekali lagi, mari main 2-3 orang berkumpul. Di situ ada Yesus. Yang pertama di Yesus, yang kedua harus ada makanan supaya langit terbuka. Yang ketiga, kasih ongkos pulang 10.000. Pasti dia bisa pulang. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, saya izinkan saudara dengar khotbah ini, bereaksi benar dalam Tuhan. Bereaksi saja benar dalam Tuhan. Banyak orang saudara datang ke rumah saya berkata, Pak Riki ini bagaimana gereja begini-begini. Saya bilang kok gak bisa itu. Ada satu ibu pendua syafaat datang ke saya dan berkata kepada saya, Pak, selama corona kau tangkap apa? Saya bilang, saya tangkap di rumah saya ada anjing saya keluar. Saya bilang begitu. Saya mau tangkap siapa? Dan dia tanya begini, Bapak gak tangkap pewahyuan? Saya bilang begini, saya semenjak corona selama 3-4 bulan ini, Bu, saya gak tahu apa-apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya makin gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya cuma serahkan apa? Karena dia yang punya Bapak Ibu. Buat saya seperti Habakuk ketidakwajaran, kita tetap bereaksi benar. Karena kenapa? Makin gak tahu apa yang kita mau kerjakan, kita lebih banyak dengar suara Tuhan. Ya? Hari-hari ini selama 4 bulan saya cuma tanya Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan, itu aja. Tuhan apa mau Tuhan kerjakan buat kita. Banyak orang datang ke rumah saya tanya, Pak Riki tangkap suara Tuhan apa? Saya bilang saya gak tangkap apa-apa Bu. Saya makin gak ngerti apa yang Tuhan buat. Justru itu saya beritahu buat saudara, semakin kita tidak mengerti, semakin kita datang ke Tuhan. Amin. Karena kita bukan Tuhan Bapak Ibu. Pendeta bukan Tuhan. Saudara gak bisa ganti Tuhan. Tuhan bisa ganti saudara. Dan saya percaya ayat yang terakhir, saya ajak saudara pelan-pelan untuk membaca baik-baik saudara. Justru itu saya yakin dan percaya
Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 12 dan 2. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 12 dan 2. Yakobus Bapak Ibu, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa. Ayat 2-nya berkata Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau saya boleh terangkan Bapak Ibu, adalah luar biasa. Diterjemahkan ayat 2 adalah dia bilang begini, saudara sekalian yang saya kasih, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Coba bayangkan saudara, terjemahan dalam bahasa Inggris adalah begini, bergembiralah. Luar biasa Bapak Ibu. Ayat 2-nya diterjemahkannya, saudara sekalian yang saya kasih, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Luar biasa Bapak Ibu. Itu tidak mudah untuk bergembira dalam ketidakwajaran. Apalagi 12, luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan, karena sebagai hadiahnya ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. Amin. Luar biasa. 2 ayat ini saya pegang Bapak Ibu dalam 4 bulan corona ini. Saya suka tuh ayat 2 tuh. Kalau bahasa Inggris terjemahan lebih bagus tuh. Kalau demikian, bergembiralah. Coba bayangkan saudara, dalam keadaan tekanan dan proses, dan itu kita bisa bereaksi dengan benar. Ada kata di situ, bergembiralah. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan ayat 12-nya lebih bagus itu. Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan, karena sebagai hadiahnya ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya beritahu saudara sekali lagi, mari percaya bahwa setiap tekanan proses Tuhan izinkan supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang unggul. Nah, saya ajak saudara, saya tutup khotbah saya. Tetaplah meyakini bahwa Dia adalah Tuhan. Berani hadapi tantangan dan temukan inti pembelajaran dalam setiap proses yang ada. Jadi saya beritahu saudara sekali lagi, jangan pernah takut, jalan terus dengan Tuhan. Karena saudara harus percaya bahwa kita akan dipertemukan di gereja kita akan datang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan bikin rusak ibadah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Makanya Dia akan satukan kita kembali untuk berdoa dan memuji, bersekutu bersama. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala saudara. Saya meyakini bahwa tangan Tuhan sedang bekerja buat keluarga Anda. Haleluya, amin Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan. Ajar kami bereaksi benar dalam Engkau. Kami belajar seperti Habakuk Tuhan, mengalami ketidakwajaran, tapi kami tetap diselamatkan. Kami tetap bersorak-sorai, kami boleh bergembira, karena kami percaya sebuah perjalanan selalu ada inti pembelajaran. Terima kasih. Kamba yemen tonte pero pasata. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Alfa Omega buat kami.
Kami tinggikan Engkau, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bereaksi benar dalam tekanan proses ini. Kami percaya dunia ini boleh bergejolak Tuhan, tapi Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang tidak tergoncangkan. Langit dan bumi boleh tergoncangkan, tapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan sekali lagi memberkati Ibu kekasih kami, Ibu Pendeta Lucia Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau berkati dia, Kau jaga, Kau lindungi, Kau pagari keluarganya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam keluarganya. Anak-anak mereka, cucu mereka, mantu mereka, Kau berkati. Wakil-wakil mereka Tuhan, Pak Dance Tuhan, Pak Santoso dan yang lain-lain.
Pak Siong Tuhan Kau berkati, Pak Raymond yang ada Kau berkati. Kami berdoa untuk Kursibil Pak Valdo Tuhan, Ibu Ade Tuhan Yesus, dan Ibu Syana Pak Harapan Kau berkati. Kami tahu Tuhan, kami tidak berhenti dengan kasus ini, dengan virus ini, tapi gereja kami akan tetap berjalan. Gereja GIF ini akan tetap berjalan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan iman kami. Tuhan ada di depan. Kami tahu bahwa Engkau berperang buat kami, Tuhan Yesus. Mari beri kekuatan buat kami, mampukan kami untuk menghadapi ini. Beri suara-Mu Tuhan untuk bicara buat kami, karena kami percaya bahwa Engkau awal dan akhir buat kami. Tuhan Yesus, sebelum kedatangan-Mu Engkau tolong Tuhan Yesus. Beri kemampuan kami melihat seperti suku Isakar, bisa membaca-baca waktu-waktu-Mu Tuhan. Waktu dia memaju dan berperang, suku itu bisa membaca waktu. Ini waktunya kami untuk bisa membaca waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah Kairos-Mu Tuhan, luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memampukan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, mampukan bangsa kami untuk berjalan bersama-sama. Engkau berkati pembisnis-pembisnis yang bekerja, anak sekolah, anak kuliah, keluarga kami. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong seluruh dunia ini. Setelah apapun yang terjadi, Tuhan akan buat yang luar biasa. Kami meyakini bahwa mujizat-Mu masih ada Tuhan, pertolongan-Mu masih ada Tuhan, pengharapan-Mu masih ada buat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu stop bicara, tapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah stop buat kami. Amin. Terus membuka lumbung-lumbung kami Tuhan. Amin. Memberkati sekali lagi buat Pak Harapan Tuhan, yang selalu melayani dalam pekerjaan Tuhan dalam musik Tuhan. Di mana dia memainkan tangan dengan musik dia Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun buat dia. Memberkati keluarga, istrinya. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang berjalan dengan kami semua. Tuhan sedang berjalan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat gereja GIF. Kami yakin dan percaya walaupun mereka belum bisa bergereja, kami yakin bulan Agustus ini gereja ini kembali dibuka. Dan kami yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa penuh yang akan masuk tempat ini. Banyak jiwa-jiwa baru yang datang. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber untuk jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai bicara, tapi Tuhan selalu tidak pernah stop buat kami bicara. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapak Ibu yang di rumah sama-sama yang sudah berkati, sama-sama boleh katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepada ya Tuhan, di mana kami dipuaskan oleh kebenaran firman. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan saat lagi, hamba bersama rekan hamba akan melayani jemaat-Mu di tempat ini, maupun yang ada jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dalam memasuki sakramen perjamuan kudus ini. Tapi sebelum hal itu kami dapat melakukan mohon padamu ya Bapa, kiranya kuduskan, sucikan roti dan anggur yang ada di atas meja ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya dikuduskan, sucikan agar layan berkenan di hadapan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Kau urapi, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami, pilih hati kami untuk menerima dan menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga perjamuan kudus ini memiliki arti dan kuasa dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Datangku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan di
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Baiklah, sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai suatu ketetapan perjamuan kudus ini. Dengarlah firman Tuhan. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia punya hidup yang kekal, dan aku akan mengingatkan dia pada akhir zaman." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan anggur sudah makan. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, dan roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan anggur Tuhan, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui dan percaya akan tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, percaya roti dan anggur yang ada di tangan Bapak Ibu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus? Amin. Kalau percaya, mari kita akan lebih tinggi daripada kita. Marilah sama-sama kita mengaku, inilah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya, Saya percaya karena darah Yesus, darah Yesus, semua dosa dan kesalahan saya telah diampuni. saya telah diampuni. Saya percaya, Saya percaya karena darah Yesus, darah Yesus, saya telah dikuduskan dan telah diselamatkan. dikuduskan dan diselamatkan. Saya percaya, Percaya karena darah Yesus, darah Yesus, semua kutuk telah telah dipatahkan. dipatahkan. Saya percaya, Saya percaya karena darah Yesus, darah Yesus, semua sakit saya telah saya disembuhkan. telah disembuhkan. Saya percaya, Percaya karena darah Yesus, darah Yesus, saya layak masuk saya surga. masuk surga. Saya percaya, Percaya karena tubuh dan darah Yesus, tubuh dan darah Yesus, saya memiliki tubuh kebangkitan, kebangkitan. dan saya akan diangkat bersama dengan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, Oleh karena itu, saya terima tubuh dan darah Yesus. Jadilah sesuai iman saya. Mari kita angkat tubuh Yesus, mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus di mana tubuh dan darahnya telah menyatu dengan tubuh dan darah kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan
berbuat baik bagi kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, apapun yang kami miliki, semua milik-Mu ya Tuhan. Sekian lamanya, di sepanjang hidup kami, Engkau selalu memberkati kami. Tapi apa yang kami peroleh semuanya bukan milik kami ya Tuhan. Di sebagian kami harus mengembalikannya ke rumah perbendaharaan Tuhan. Dan barangkali pada ibadah kali ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, ada yang akan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan syukur, persembahan apapun juga, kira Tuhan akan buka tingkap langit dan akan mencurahkan berkat berlimpahan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka yang akan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan syukur, persembahan apapun, dapat menyalurkan berkatnya melalui rekening dari yang ada di bawah ini atas nama Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Lucia Silvanus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita sudah akhiri ibadah pada minggu hari ini, dan kami persilakan dengan hormat Ibu Gembala Silvanus untuk menutupnya dengan doa berkat. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berada di rumah pun saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mau berdoa untuk menerima doa berkat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas semua pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang kapanpun Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Bapak yang kudus, Engkaulah kudus, biarlah kami menyembah Engkau. Kami mempermuliakan nama-Mu, biarlah nama-Mu selalu diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan. Niki Tuhan berkati kehidupan dia, pelayanan dia, Tuhan urapi dia. Biarlah urapan-urapan baru setiap hari yang dia terima daripada Tuhan. Tuhan berikan dia kekuatan, berkat bagi dia Tuhan, terutama kesehatan dia Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan berkati semua pelayanan kami, mulai dari musik, WL, singer, maupun pelayanan mimbar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan, punyaan Tuhan, biji mata Tuhan, buah hati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan aminkanlah semua berkat yang akan diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, dan anak cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah ekonomi dan keuanganmu, diberkatilah sekolah dan studimu, diberkatilah kesehatan tubuh jasmanimu, diberkatilah rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Ruang HaKudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Gereja Injili Firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengikuti acara ibadah live streaming dari Gereja Injili Firman Tuhan. Damai sejahtera selalu tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.